setiaku bisa handuweni marang sang Dyah Sulayaksi. Musik untuk dimatikan dulu ya mas, jangan cek musik, jangan cek sound, dimatikan dulu semuanya. Hati-hati loh. Pahit. Lawan. Tidak ber. Salah. Amit ya Pak.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka jembatan Dusun Macanan, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, dengan ini kita resmikan bersama-sama. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi setiap usaha dan niat baik kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kami pemerintah daerah Semarang bersama tadi Forkompimda Kabupaten Semarang melaksanakan peresmian proyek-proyek tahun anggaran 2025 yang jumlahnya ada 642. Kemudian nilai anggarannya sekitar 228.981 juta rupiah. Kemudian kita tempatkan di Dusun Loto, Dusun Macanan, Desa Tajuk, karena jembatan ini tahun 2024 yang lalu terkena bencana banjir dari Gunung Merbabu. Karena waktu itu di sana kebakaran hutan, kemudian yang turun tidak hanya air tapi juga tanah dan juga batu-batuan. Kemudian juga ada talut yang ada di Dusun Gedong, Desa Tajuk yang ada di lereng gunung sana juga longsor. Tahun ini kita perbaiki dan anggaran sekitar 645 juta, dan ini anggarannya sekitar 2.446 juta rupiah. Dan juga ada pembangunan jalan, ada jalan usaha tani, ada jaringan irigasi tersier dalam rangka mendukung ketahanan pangan, termasuk juga ada pelayanan publik, misalnya ada puskesmas, kemudian juga ada kantor kelurahan, dan juga kegiatan yang lainnya. Tentunya kami berusaha maksimal dalam rangka untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, tentunya secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Baik dana ini bersumber dari APBD Kabupaten Semarang, dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah, dan juga dari pemerintah pusat berupa DAK, dan juga tahun 2025 yang lalu alhamdulillah jalan dari Butuh Tengaran sampai di depan Koramil Getasan ini mendapatkan alokasi jalan lintas daerah 31 miliar rupiah. Tapi kita secara bertahap nanti juga yang ada di desa-desa ini nanti harapannya tersentuh pembangunan dari Kabupaten Semarang dalam rangka pemerintahan pembangunan. Pak, tadi sempat menyampaikan persiapan Lebaran jalan-jalan harus mulus. Ya. Seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi kami sudah meminta sama Pak Kepala DPU Kabupaten Semarang untuk menginventarisasi jalan-jalan kabupaten, terutama yang menjadi kewenangan Kabupaten Semarang, ini yang rusak ringan ataupun rusak sedang atau rusak berat, ini harus segera untuk kita perbaiki dalam rangka untuk mendukung arus mudik dan balik Lebaran 2026 agar nanti lancar semuanya. Jadi dalam waktu cepatnya harapan kita nanti di bulan puasa ini sudah bisa terbangun semua. Termasuk dukungan untuk Pak jalan tol Antara Mbawen kan mau digunakan untuk fungsional, dukungannya juga terbagian dari ini, Pak. Terima kasih. Jadi kalau jalan tol itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, kalau kita ini jalan-jalan kabupaten. Dan juga kita baru inventarisasi jalan provinsi, ada 2 ruas jalan yang rusak dari Salatiga ke mana ini Grobogan yang melalui Beringin, dan juga yang dari Tengaran ke arah Karanggede yang melalui Susukan juga akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur agar juga nanti bisa mendapatkan penanganan sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2026. Pak, target 2026 Pak dengan adanya pembangunan itu Bapak akan juga infrastruktur. Terima kasih. Jadi kita mendukung program dari Pak Presiden dalam rangka mendukung pangan nasional dan juga Pak Gubernur Jawa Tengah terkait dengan mendukung pangan nasional. Kita konsentrasi ke sana dan juga bersama Bu Kapolres, bersama
Pak Dandim dan juga dari Kejaksaan, dari DPD jajaran, kita bersama-sama, termasuk tidak kalah penting adalah infrastruktur jalan. Nah, saat ini jalan rusak sedikit langsung viral masuk ke media sosial. Dan ini butuh penanganan yang cepat, pelayanan cepat sesuai kemampuan keuangan kita. Pak, untuk RTH di Kabupaten Semarang Ya. Ya, untuk RTH tahun 2025 ini di Kaliwungu dan juga ada di Ngempon Bergas ya. Ini juga sudah dilaksanakan pembangunan dan juga di tahun ini harapan kita nanti juga secara bertahap sesuai kemampuan kita berdasarkan juga kita prioritaskan yang untuk pelayanan publik masyarakat ini yang kita pentingkan. Misalnya untuk jalan, untuk air bersih, kemudian untuk rumah sakit, puskesmas, sekolahan ini yang kita prioritaskan. Gitu. Bapak terkait dengan ini Pak, fasilitas publik yang rusak, informasinya tahun 2026 ini ada beberapa prioritas Yang untuk bangunan sekolah ya, rusak. terima kasih. Jadi tahun ini juga ada bantuan dari pemerintah pusat ya, dalam rangka untuk penanganan yang SD negeri swasta maupun yang SMP negeri swasta. Ini yang langsung dikelola oleh sekolahan, tidak melalui pemerintah daerah, tapi langsung ke sekolahan. Dari sekolah kelola. Harapan kita juga nanti untuk percepatan pembangunan rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak. Termasuk pemerintah daerah juga mengupayakan di tahun ini juga Pak. Pemerintah daerah juga mengupayakan perbaikan di tahun ini juga. Dana APBD juga ada, dana dari provinsi juga ada, dana dari pemerintah pusat juga ada. Kita tata, kita bagi. Ini kita usulkan ke pusat, ini ke provinsi, ini penanganan oleh APBD. Dan juga yang tidak kalah penting adalah dana BOS. Yang rusak kecil-kecil, rusak ringan-ringan ini diselesaikan dengan dana BOS. Kalau perkiraan juri sendiri Pak, takutnya